Halo teman-teman, apakah kalian tahu bagaimana membuat presentasi yang efektif? Kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat presentasi yang efektif. Mulai dari tahap perencanaan, persiapan, hingga tahap presentasi. Setelah Anda mempelajari tahap perencanaan pada video pembelajaran yang pertama, kali ini kita akan mempelajari tahap kedua, yaitu tahap persiapan atau preparation. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat mencapai kompetensi, yakni mahasiswa dapat memahami proses pengembangan media presentasi pada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan atau preparation, diawali subtahapan general design, instructional design, verbal atau visual design, specific media, production, dan rehearsal. Desain yang baik mungkin adalah kunci terpenting untuk membuat presentasi yang efektif. Ini menyentuh banyak aspek proses mulai dari memilih dan mengatur konten hingga perencanaan produksi materi audio dan visual dan membuat presentasi yang sebenarnya. Pertama ada general design yang terdiri dari structural appeal dan personal appeal. Pada structural appeal, yang pertama yaitu atur informasi secara logis sehingga jelas bagi audiens. Kedua, bagilah informasi yang kompleks menjadi unit-unit kecil dan sajikan informasi penting di awal dan di akhir presentasi. Ketiga, gunakan pengantar dan ringkasan dan pastikan untuk memberikan gambaran umum sebelum berfokus pada detail. Keempat, gunakan isyarat verbal dan visual untuk menekankan elemen kunci dari presentasi. Dan kelima, gunakan langkah yang mempertimbangkan materi pelajaran, audiens, dan respons yang diinginkan. Sedangkan pada personal appeal, yang pertama yaitu gunakan sudut pandang audiens. Hindari kesalahan umum seperti menggunakan tentang seseorang dari sudut pandang orang lain dan bukan dari orang yang bersangkutan. Kedua, buatlah audiens terlibat. Ajukan pertanyaan, contohnya dari pengalaman mereka. Dan ketiga, pada awal presentasi nyatakan tujuan Anda. Sebagai contoh, apa yang harus dilakukan, diketahui, dan dirasakan oleh audiens sebagai hasil dari presentasi Anda. Selanjutnya ada instructional design yang terdiri dari 5 bagian, yaitu attention, perception, memory, concept learning, dan attitude change. Pada bagian attention, yang pertama yaitu perhatian terpikat oleh perubahan. Gunakan variasi waktu, kecepatan, dan kekerasan dalam pengucapan. Kedua, yaitu pertimbangkan kompleksitas dari materi. Terlalu simpel atau terlalu kompleks materi tidak menahan perhatian lebih baik dibandingkan yang memiliki kompleksitas menengah. Dan yang ketiga, konten yang bermakna dan bisa dimengerti menarik perhatian audiens. Pada bagian perception, yang pertama yaitu gunakan kata-kata untuk diucapkan, panah, angka, atau isyarat lainnya untuk mengarahkan perhatian audiens. Kedua, persepsi itu relatif. Pertimbangkan apa yang ingin dilihat atau didengar secara bersamaan atau berurutan. Ketiga, persepsi itu selektif. Gunakan hanya informasi yang bersangkutan dan batasi jumlahnya. Dan keempat, yaitu atur materi agar sesuai antara audiens dengan topik materi. Pada bagian memori, yang pertama yaitu memori akan terfasilitasi ketika materi yang disampaikan bermakna terhadap audiens. Kedua yaitu pertanyaan dapat mendorong daya ingat dengan memfokuskan perhatian pada salah satu materinya. Ketiga, memori dibantu dengan menghubungkan item yang tidak diketahui dengan item yang diketahui. Dan keempat, yaitu penyusunan mampu memberikan struktur yang meningkatkan memori. Ada verbal atau visual design. Bagian pertama yaitu verbal. Untuk membuat pesan verbal yang komunikatif, pertimbangkanlah beberapa pedoman berikut. Pertama yaitu hindari kata-kata yang sulit diucapkan. Kedua yaitu gunakan gaya percakapan. Ketiga yaitu setiap orang memiliki pengertian yang berbeda. Pastikan untuk mengklarifikasi maksud Anda. Keempat yaitu gunakan kata-kata yang mudah. Dan yang kelima, gunakan candaan dengan hati-hati, hindari intimidasi atau singgungan terhadap audiens Anda. Bagian kedua yaitu visual.
Kesederhanaan merupakan kunci menciptakan visual materi yang efektif. Gunakanlah elemen yang mendukung pesan Anda. Berikut beberapa tahapan yang harus Anda perhatikan. Pertama yaitu gunakan hanya satu poin per visual atau gunakan teknik pengungkapan progresif. Kedua yaitu batasi jumlah kata-kata dengan rekomendasi 15 sampai dengan 20 per visual. Dan yang ketiga yaitu gunakan kata kunci bukan frasa panjang. Selanjutnya ada spesifik media design, terdiri dari chalkboard atau flipchart, slide atau overhead transparency, video, computer-based media, dan handout. Pertama yaitu chalkboard atau flipchart. Kunci elemen paling umum dari chalkboard atau flipchart ini adalah huruf-huruf, angka, dan simbol. Karena itu, keterbacaan merupakan hal yang penting. Pertahankanlah ukuran huruf yang besar untuk memfasilitasi keterbacaan. Gunakan karakter minimum yang diperlukan untuk menyampaikan pesan Anda. Dan sederhanakanlah jika memungkinkan. Kedua yaitu slide atau overhead transparency. Beberapa tahapan mudah untuk membuat slide dalam suatu pembelajaran antara lain, pilihlah elemen gambar dengan serius, pertimbangkan hubungan antara gambar dengan pesan. Atur penempatan gambar dengan hati-hati, gunakan rule of third untuk menempatkan objek yang penting. Gunakan juga teknik fotografik yang sesuai, seperti menghindari transisi pada kata-kata, angka, dan simbol. Proses produksi sangat bervariasi tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang tersedia, serta kendala anggaran. Selanjutnya ada rehearsal. Rehearsal atau latihan memberikan kesempatan untuk mencoba dan memeriksa semua aspek presentasi Anda. Untuk membuat latihan Anda realistis, sertakan semua materi yang Anda rencanakan untuk digunakan. Dan jika mungkin, mintalah seseorang melihat Anda berlatih dan membuat catatan masalah yang mereka lihat atau dengar. Pendekatan lain adalah membuat rekaman video latihan Anda dan menontonnya dengan cermat untuk melihat apa yang bisa diperbaiki. Latihan dapat membangun kepercayaan diri Anda tentang presentasi dan membantu menghindari demam panggung. Idealnya, sebuah latihan harus dalam setting yang sama dengan presentasi akhir, namun itu biasanya tidak mungkin. Pembicara yang menggunakan multimedia perlu berlatih terlebih dahulu agar mereka nyaman berbicara melalui animasi serta mengendalikan presentasi dengan mouse atau keyboard. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak. Semoga teman-teman dapat menerapkan ilmu tersebut ya dalam menciptakan presentasi yang efektif. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya.